Kerja mumpung masih muda, mumpung masih kuat. Kerja sebelum kita tua dan sebelum kita kehabisan tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duru Napis. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan. Video-videonya sudah saya upload dan sudah saya buatkan playlist supaya mempermudah kalian untuk mendapatkan informasi dan kalian tonton bagaimana sih cara mendapatkan kerja, bagaimana sih pola pikir sebelum bekerja, bagaimana sih dan apa yang harus kita persiapkan ketika kita ingin masuk ke dunia pekerjaan. Maka dari itu, bagi kalian yang pertama kali nonton ataupun pertama kali mampir nih ke channel ini, silakan untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman ataupun saudara kita terdekat supaya mereka mendapatkan informasi seputar pekerjaan juga. Baik, kalau misalkan sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan mari kita bahas ke video berikutnya. Jadi seperti ini. Pada kesempatan video kali ini akan saya bahas tentang seputar pekerjaan yang berhubungan dengan anak muda. Jadi bukan saya so hebat, bukan saya so pinter, akan tetapi saya ingin menceritakan saja nih bagaimana pengalaman saya ketika saya menjadi pengangguran hingga menjadi seorang karyawan. Ya walaupun saya bukan karyawan tetap sih, bukan karyawan yang sudah berpuluhan tahun memiliki pengalaman kerja. Akan tetapi apa salahnya nih ketika saya berproses, ketika saya memiliki pengalaman walaupun itu sedikit, di-sharingkan dan saya ceritakan kepada kalian semua. Supaya apa? Supaya ada mungkin satu ataupun dua orang yang memang pemikirannya sama seperti saya, yang pemikirannya memang sedikit seperti saya, yang nantinya kita saling membantu gitu. Entah itu saling membantu dalam pola pikir ataupun saling membantu dalam informasi seputar pekerjaan. Jadi seperti ini, kita adalah seorang anak muda, yang mana anak muda itu memiliki tenaga, entah itu tenaga dalam berpikir ataupun tenaga yang kita punya dalam tubuh kita. Jadi seperti ini, kalau misalkan kita malas-malesan, kalau kita nggak punya semangat kerja ataupun nggak punya semangat berjuang, maka kedepannya tenaga yang kita punya, entah itu tenaga otot mungkin, entah itu tenaga pikiran, maka akan sia-sia dalam waktu usia muda tersebut. Maka dari itu bagi kita, bagi kalian, ya bagi saya juga, kalau misalkan kita punya ide ataupun punya mindset seputar pekerjaan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan yang bisa menghasilkan itu cuan, maka curahkan selagi kita punya waktu, selagi kita punya tenaga. Saya adalah seorang karyawan yang bekerja di pabrik retail, yaitu Indomaret. Saya bekerja hampir 8 atau 9 jam lebih, dikarenakan kerja di retail itu tidak pasti. Nah, selain itu, selain saya punya tenaga, selain saya punya pikiran, saya curahkan juga untuk menjadi konten kreator. Bukan saya sombong, bukan saya sok hebat, akan tetapi saya ingin mengajak kalian semua, saya ingin memberikan contoh buat anak muda di luaran sana yang tentunya yang belum mengetahui ataupun belum tahu caranya bagaimana sih menjadi konten kreator itu, dan memang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Akan tetapi pada kesempatan video kali ini saya ingin merubah mindset terlebih dahulu, ingin mengajak bagi kalian yang belum terbuka hatinya, yang belum terbuka pikirannya, mungkin jangankan untuk menjadi konten kreator, untuk kerja pun malas gitu. Lebih baik menjadi pengangguran yang santai gitu, yang ngopi-ngopi kesana kemari tanpa ada gangguan gitu. Nah, ini adalah pola pikir ataupun mindset yang salah yang dimiliki anak muda zaman sekarang. Sebenarnya bukan kesalahan juga sih. Sebenarnya mereka itu berusaha, sebenarnya mereka itu berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, akan tetapi mungkin belum saatnya. Nah, pada kesempatan video kali ini akan saya bahas dan akan saya ajak kalian semua yang memang belum memiliki pekerjaan ataupun yang masih proses kerja untuk kita manfaatkan waktu yang sempit di dalam pekerjaan kita itu untuk dijadikan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya menjadi konten kreator. Dikarenakan menjadi konten kreator ini salah satu hal yang mungkin bisa menjadikan kita itu cuan di kemudian hari. Ya walaupun pada saat ini saya pribadi belum memiliki cuan ataupun penghasilan dari konten kreator, akan tetapi apa salahnya nih kita itu untuk selalu berbagi manfaat dan pengetahuan apa yang kita punya walaupun itu sedikit melalui media sosial pada saat ini. Akan tetapi banyak juga kan orang-orang di luar sana yang memang malasnya itu kebangetan gitu. Malasnya itu tanpa batas. Sampai-sampai gak ingin kerja itu dikarenakan mendengarkan hal-hal yang mereka itu tidak mampu. Misalkan saya kasih contoh,
Kalau misalkan melamar ke suatu pekerjaan itu harus mempunyai ijazah, harus memiliki SKCK, harus memiliki kartu kuning. Dan mereka itu benar-benar malas untuk memproses itu semua. Nah, bagi kalian yang posisinya ada di posisi termalas itu, tolonglah. Kalau misalkan kita mau berubah, kalau misalkan kita mau pekerjaan yang memang layak buat kita, sok ubah pola pikirnya, persiapkan mentalnya, dan persiapkan seluruh raga kita untuk menghadapi pekerjaan itu. Dan nantinya kita akan dibukakan satu persatu pintu-pintu pekerjaan tersebut yang nantinya akan kita lalui, yang nantinya akan memberikan kepada kita suatu penghasilan, yaitu cuan dan uang gitu. Jadi saya ingatkan kembali, sekalian saya ajak buat kalian yang memang belum mendapatkan pekerjaan, ingat kita itu adalah anak muda. Ingat bahwa kita itu memiliki tenaga yang tidak akan selamanya ada di dalam diri kita. Ingat cara berpikir dan pola pikir seseorang itu berbeda, akan tetapi kita bisa melakukan hal yang sama ketika kita selalu berjuang dan selalu mengejar apa yang kita impikan. Maka dari itu, bagi kalian dan siapapun yang memang baru pertama kali nonton video ini, semoga kalian bisa mengambil manfaat dan mengambil hikmahnya dari hal-hal yang saya paparkan tadi. Ada satu pengusaha yang mengatakan bahwasanya hidup itu jangan ngatur Tuhan. Bahwasanya kita hidup itu sudah diatur oleh Tuhan. Bahwasanya makan kita itu, umur kita itu, nafas kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Memang betul. Akan tetapi yang dimaksud dari jangan ngatur Tuhan itu, dalam arti kita itu tidak memanfaatkan apa yang kita punya, yaitu pikiran dan tenaga. Harusnya kita itu berusaha sekuat tenaga kita, dan kita harus berusaha dengan seluruh kemampuan apa yang kita punya. Dan setelah itu baru jangan ngatur Tuhan, dalam arti kita itu tawakal. Akan tetapi kalau misalkan kita sudah berusaha dan selalu berjuang, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam karir, entah itu dalam hal apapun yang kita perjuangkan, maka kedepannya insya Allah Tuhan ataupun Allah akan memberikan hal yang sepadan, dan Tuhan akan memberikan sesuai apa yang kita lakukan. Maka dari itu, jadi poinnya adalah usaha ketika kita muda, usaha sebelum kita kehilangan apa yang Tuhan titipkan, dalam arti tenaga dan pikiran. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi kepada kita dan merubah mindset kita yang memang belum bekerja ingin bekerja. Saya Nurul Nafis undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.